Ya Rabbi bil Mustafa بشرتنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب المصطفى من اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan juga ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian rutin setiap hari Sabtu pagi. Kita bersyukur karena Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, dan sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah sekalian, ulama di dalam kitab ini mengatakan, wa qala ba'dul hukama ummahatul khataya salah satu asya. Mereka mengatakan dunia ini menjadi ramainya dengan permusuhan, dengan dendam, dengan pertumpahan darah. Mereka mengatakan, para ulama, penyebabnya adalah induknya segala dosa itu ada tiga hal. Ada tiga perkara jamaah sekalian. Ya, bisa anak bisa membunuh orang tua, bisa saudara sama saudara bisa membunuh. Kita lihat keadaan sekarang ini. Memang saat-saat dunia ini masih sepi, belum ada manusia. Saat-saat Allah akan menciptakan Adam sebagai manusia pertama, sempat juga tuh dikritik oleh malaikat, kalau bisa jangan kau ciptakan manusia ya Allah, khalifah itu jangan. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kami itu cukup untuk bertasbih-tasbih mensucikan nama Engkau ya Allah. Burung-burung begitu terbang nikmat, kemudian pohon-pohon gitu nikmat, damai dunia. Jangan kau ciptakan itu, karena Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ada rencana nih hai malaikat, akan menciptakan seorang khalifah. Langsung malaikat mengatakan, ataj'alu fiha
may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau yang jadikan khalifah itu akan merusak bumi ini dan akan menumpah darahkan ini ya Allah? Cukup dah aku aja ya Allah. Kita lihat ini satu ayat, penggalan ayat yang saya bacakan, kayak ada kompromi ya. Ada minta pendapatnya Allah kepada malaikat. Enggak kekuasaan langsung gua mau jadiin, enggak. Kalimatnya, malaikat aku begini-gini. Jangan ya Allah, kau menciptakan ini begini-gini ya Allah. Cukup aku aja ya Allah. Begitu kira jamaah. Itu kalau kita nih bahasa kita ya. Kalau kita nih menurut kita, gagasan malaikat itu terjadi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ucapan malaikat. Apakah kau jadikan itu khalifah itu merusak ini bumi, tatanan bumi yang udah begini bagus, air-air laut yang begitu jernih menjadi keruh, lautan yang isinya ikan-ikan akan mati, dan bumi yang isinya akan berubah menjadi kabel, ya kan, menjadi apa namanya, besi-besi. Langit yang begitu bersih isi dengan planet-planet semuanya, dengan macam-macam benda-benda dunia ya yang ditaruh di sana, yang jadi satelit dan sebagainya. Cukup aku aja ya Allah. Jadi kejadian dunia ini begitu jamaah. Jadi maaf ini, dulu masih kita kecil, asal kita pacul-pacul itu tanah, ada singkong, ada ubi. Sekarang kita tahu kabel telepon ya nggak depan rumah kita. Dari Cipinang kita lihat nih, galian-galian itu bukan galiin untuk nanam singkong sama ubi, dan galian bukan kayak kita dulu, cuma 2 jengkal, 1 meter 2 meter lobang-lobang. Buminya udah keadaan begini, lautnya udah keadaan begini, isi buminya dalam keadaan wa yasfikud dima, pertumpahan darah. Anak udah kenal siapa itu orang tua, murid nggak kenal siapa itu guru. Terjadi kita ini berapa ribu tahun itu sejak mau diciptakan dunia ini sudah disinyalir oleh malaikat begitu ya Allah. Tapi akhirnya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Cukup malaikat, aku lebih tahu daripada kalian semua. Tidak semua yang merusak, tidak semua yang akan menumpahkan darah. Nanti ada para nabi, nanti ada insinyur-insinyur, nanti ada dokter-dokter. Waduh, itu baru ponis dah tuh. Aku lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tahunya yang negatif semua. Nanti ada para nabi, nanti ada yang menenteramkan dunia ini dengan zikir-zikirnya. Nanti ada bangunan-bangunan. Ya memang di dunia ini ramainya dengan begitu. Pertumpahan darah, sengketa ini, pembohongan ini, pengkhianatan ini. Nah ini sebabnya ada 3 ini. Apa itu yang pertama? Dunia ini jadi ramainya dengan berbagai macam kerusakan. Yang pertama, al-hasadu, penyakit yang dari awal itu namanya asad, kedengkian. Yang kedua, wal hirsu, keserakahan, tamak, serakah. Dan yang ketiga, wal kibru, kesombongan. Itu penyebab 3 kan? Dengki. Yang kedua adalah serakah. Yang ketiga adalah congkak, sombong. Ya, ini penyebabnya. Bukan orang lain, di dalam rumah. Kenapa itu Nabi Allah Yusuf
dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Itu ada kedengkian dari saudaranya. Yusuf mah enak, sebagai anak dia disayang-sayang, enak banget. Coba lihat orang tua kalau membedakan antara anak-anak yang lain, lain sikapnya anak yang nggak diperhatiin. Bapak ini nggak adil ya. Kita dibeliin mobil-mobilan di pasar Gembrong, giran kakak aja mobil Avanza, bener-bener mobil. Papa nih nggak adil. Diajak jalan-jalan Singapura sana, ke Mesir. Kita teman-teman, saudara-saudaraku, diajak jalan-jalan kebun binatang, lihat kunyuk, lihat gajah. Nggak adil nih Bapak. Jawab. Itu kita sendiri yang udah menanamkan dengki pada mereka, dendam pada mereka. Itu Yusuf contohnya. Kan baca surat Yusuf, ada namanya damun kadhib, ada darah yang bohong. Alasannya begini Pak, Yusuf itu dimakan oleh serigala Pak, ini dia buktinya Pak, itu darahnya. Ya. Lebih dulu lagi, anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil, kenapa saling bunuh-bunuhan? Qutila akhahu Habil, Qabil membunuh saudaranya namanya Habil, yang membunuh namanya Qabil, yang terbunuh namanya Habil, adik kakak. Karena penentuan pernikahan itu masih silang begitu. Adiknya Habil kawin sama Qabil, adiknya Qabil kawin sama Habil. Kan belum ada manusia saat itu, masih boleh, belum ada manusia, baru Nabi Adam. Rupanya ini Habil ya dikawinkan sama adanya Qabil, cakep. Si Habil kawin sama adanya Qabil, cakep. Nagirin si Habil kawin sama dia Qabil, jelek. Si Qabil bilang, Bapak nggak adil ini, gua dikawin sama anaknya adiknya Habil, membleh begitu, kira begitu. Dibunuh itu. Ya sengketa awalnya kalau ngebunuh, ngomong dulu, Bapak macam-macam. Kamu nggak nerima ke depan ayah, macam-macam. Nah itu kira-kira begitu. Dibunuh itu siapa? Habil. Apa sebabnya? Ada hasad, ada dengki. Dengki itu lapang kalau yang didengkiin itu habis. Kullu dhi ni'matin, setiap orang punya nikmat, tadi ada yang hasid, yang hasad, yang dengki. Semua punya nikmat. Kita punya nikmat, renovasi rumah kan punya nikmat, sampai umroh itu kan nikmat itu, iya kan? Tapi kalau ada orang yang lihat kita itu hatinya emang kotor, jangan orang lain, saudara kita, dengki. Dari mana dia tuh? Diganti mobil dari mana tuh dia? Dikawin 2 sekarang, bagaimana tuh orang jelek begitu? Gua ganteng aja nggak laku, dia bisa 2 begitu, kurang ajar. Dari mana tuh? Dukun mana yang dia pakai? Macam-macam. Itu baru yang biasa, belum yang kerja di kantor. Gua udah 5 tahun nggak naik-naik pangkatnya, dia naik. Ada seorang udah meninggal dunia, dibilang saya ada penyakit nih Pak Ustadz. Kenapa? Kalau malam tuh badan gak enak, terasa gak enak, inilah sakit, inilah sakit. Udah ke dokter, nggak ada penyakitnya, jantung bagus, sampai dicek darah semuanya bagus. Tapi kalau datang malam penyakit, nggak bisa tidur Ustadz. Coba dah, saya bilang,
bagian medis gimana? Nggak ada penyakitnya Ustaz. Ini lembaran-lembarannya. Sampai semuanya, kepala saya ini semua udah. Yang biayain kan perusahaan saya Ustaz. Nggak ada penyakit, tapi aneh. Nah sekarang gini, jalan semua ada dua, medis. Gimana udah berakhir? Nggak ada Ustaz. Ada lagi coba jalan yang lain. Banyak jalan menuju Roma. Coba terapi yang lain coba. Istilahnya ente boleh deh, bukan ada menyuruhi dukun-dukun yang nggak mengarah syiriknya, tanya konsultasi. Jawabannya apa katanya? Ada yang dendam sama saya katanya Pak Ustaz. Saya tiap malam itu dikerjain begini. Sampai meninggal. Nggak bisa tidur kan, satu penyakit besar. Penyakit datang kalau malam udah kayak bengong aja tuh. Jadi kata si dukun, ya kita sih nggak jujur percaya, tapi analisa mereka mengatakan ini ada yang dendam sama kamu, teman kamu sendiri. Itu diantaranya. Kalau dulu kan lemparan kiriman yang paling kita takut sihir. Nabi kena, istilah bahasa kasar diteluk. Aku gak enak nih ya Ali, ada yang membuat aku gak beres ini. Coba kau lihat di satu sumur sana. Nanti kalau ketemukan sumur itu, kau baca Mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Tenali lihat bener di sumur lama itu airnya merah, kayak air pacar itu. Di bawah sekali ada buhul-buhul itu ikatan. Rasulullah bilang benar kata Ali ini. Dibuka. Jadi namanya gitu-gituan dari zaman dulu. Medis mengatakan gak ada penyakit. Maaf, saya punya kawan di Pasar Rebo sini, Kramat Jati. Ini anak waktu masih belajar, saya nggak sebut namanya, udah penceramah. Saya bilang apa-apa sama dia, dekat Taman Mini rumahnya sekarang ini. Udah hampir 30 tahun ke rumah, saya nggak kenal, udah gemuk orangnya. Bapaknya camat, jadi udah mantan camat, udah pensiun. Cuman gak bisa ngomong. Ente kok jadi begini? Dia bawa kawan. Saya Ustaz dia yang menjelaskan ya. Jadi kayak orang ngomong bahasa Inggris ada penerjemahnya gitu. Dia tahun 90 berapa? Terus dia ceramah Ustaz di daerah situ katanya Cisalak. Dia membahas masalah ada satu program pemerintah apa itu saya nggak tahu, dinyinggung. Akhirnya dia pulang katanya Ustaz batuk dan serak. Sejak itulah Ustaz diterangin. 3 hari berikutnya nggak bisa ngomong Ustaz. Ngomong lagi. Akhirnya katanya ada orang pintar mengatakan ada yang ngerjain kamu nih. Benar 4 orang ditangkap dari Pasar Rebo. Dia yang buat ini sampai sekarang nggak bisa ngomong. Nah dukunnya itu nggak ketemu. Jadi suara udah nggak ada suara, ngomong gitu ya. Ini orang saya kenal banget. Iya. Ada yang gitu ya Mbak. Apa itu sebabnya? Hasad, dengki, dendam. Sekarang yang lagi rame yang lagi rame FS apa tuh? Apa coba sumbernya? Kalau bukan hasad. Jembo, Sambo, apa siapa tuh? Apa coba? Apa awalnya itu apa? Kita lagi bahas ini. Sampai sekarang ini mau disedikin terus, sampai Komisi 3 masih membahas. Subhanallah. Kelas kakap ini masalah kriminal yang benar-benar
sudah menjadi ini hukum pidana ini. Apa itu sebabnya? Nggak ada yang namanya saling cinta, bukan cinta sini, ada hasan. Coba kita lihat kejadian-kejadian apapun yang terjadi, kita lihat apa nih titiknya. Oh, ketemu masalahnya. Berapa puluh orang yang kena, yang terlibat. Allah ya'fad. Itu baru satu orang yang ketemu. Di Indonesia memang satu orang, masih banyak lagi yang belum dibuka, yang belum dibongkar. Jasnya mah cakep, pecinya mah cakep. Oh, saya ikutin ini, waduh, turut dia aja waktu bikin. Mereka jangan bicara dia belum doktor, rame lagi. Mereka ngomong gitu aja tuh, kesinggung tuh yang nggak doktor. Jangan menyebut nama. Instruksi. Kita lihat dunia ini untuk apa? Nabi mengatakan rahimallahu mra'an. Orang itu akan dirahmati Allah. Apa ya Rasulullah? Bila orang itu adalah arafa zamana, mengerti zamannya, lihat zamannya, gimana keadaan zaman. Arafa zamana. Lihat, kita lihat. Ini dunia, kata Ahmad Albar, bagikan sandiwara. Oh, ada yang nangis, ada yang ketawa. Apa itu sebabnya? Dengki. Apalagi di kampung-kampung jamaah, mau pemilihan camat, mau pemilihan lurah, kenapa ada yang mati? Kenapa sebabnya? Jor-joran, tahu nggak jor-joran? Pakai jual tanah ini untuk jadi lurah aja jamaah. Kenapa ada yang mati? Kalau bukan ada hasad. Kenapa itu di pasar Ginjing? Saya punya kawan meninggal dunia habis subuh, ditembak waktu dia mau salat subuh. Oh, ada adiknya yang gak terima itu warisan begitu, dendam. Bukan dia yang membunuh, tapi ada pembunuh bayaran. Siap bang? Gua dengar nanti ada yang meninggal dunia, abang gua kasih duit baru, ini baru DP-nya doang. 3 hari kedengaran di pos kota. Dia lagi sholat subuh, kan sepi. Kenapa itu? Walasi, coba kita lihat semuanya. Ini pertama, ramenya dunia dengan keonaran, dengan pembunuhan. Apa sebabnya? Pertama, hasad. Belum kita masuk dunia politik. Gimana? Saya nggak ngerti kalau politik. Nanti kita lihat. Subhanallah jemaah. Nabi mengatakan tadi itu, Allah merahmati, menyayangi kepada hambanya selama hambanya ngerti zamannya. Kata Sayyidina Ali bilang, orang paling bagus adalah orang yang kabni labunin. Dia Sayyidina Ali omongannya hebat. Kalau kau berada di akhir zaman, kun fil fitnati kabni labunin. Ayo garap nih ucapan Sayyidina Ali. Dia mantu Rasulullah, dia sepupu Nabi, omongannya beda nih, tapi isinya dalam. Kun fil fitnah, jadilah kamu di zaman banyaknya fitnah. Banyak fitnah sekarang. Kabni labunin, seperti anak onta. Siapa yang bisa ini garap omongan beliau, yang didik, yang bimbing Nabi Muhammad? Jadilah kamu di zaman sudah banyaknya fitnah, seperti anak onta. Anak onta, tahu jawab? Ditunggangin gak kuat, dipersusunya gak keluar, kayak anak onta. Nggak mudah dipengaruhi, punya pendirian.
nggak bisa ditunggangi, nggak bisa mohon maaf, susunya punya pendirian yang dia ngerti zaman. Dia nggak cepat ke kanan, dia nggak ke kiri, bagikan posisi di tengah, paling tinggi, paling tinggi. Tapi bukan berarti dia jahil, bukan berarti dia nggak ngerti. Iqra bismi rabbikal ladzi, dia baca semuanya. Yang begitu tuh, yang amalnya tetap harmonis, tapi keadaan dunia dia lihat. Ini ulama-ulama membuat kitab ini begitu jemaah. Dia nggak bercampur ke politik, tapi dia lihat analisanya dia. Penyebabnya dunia ramai itu 3. Pertama, kedengkian. Nggak bisa profesor membahas masalah begini, mengarang satu kitab yang kalau bukan ulama yang hati jernih, yang cenderung dengan dunia, nggak cenderung dengan tahta, nggak cenderung dengan wanita, nggak cenderung dengan kekayaan, hati murninya. Sebab 3 dunia di ramai ini. Jadilah kamu seperti anak onta. Ini jamaah kita lihat, nggak usah jauh-jauh. Gimana anak kita? Gimana anak kita yang umur 7 tahun, 6 tahun? Yang satu kita beliin duluan, barangnya ada, yang satu belum. Saya punya cucu di rumah, itu barangnya tas yang begini doang tuh ada. Pak, besok Pak ini saya ini, iya dah, saya udah duluan. Yang satu dapat, yang satu kan besok. Berantem. Tuh kan, gitu tuh, kayak tukan, tukan. Kita bawa barangnya, tinggal saat ada yang beli tadi Pak. Mas gimana? Bapak kan mesennya lusa kemarin. Saya tunggu lah, mungkin Bapak saya jual satu. Yang satu biru cakep, yang satu ada hijau. Saya beli tas. Beli dulu yang ada. Saya pesan besok Pak ada Pak. Mungkin kalau kan nanti malam dah. Kita nggak mungkin ke sana besok dah. Akhirnya ada. Tapi waktu satu kita taruh, yang satu kan nggak punya. Kedua-duanya ketemu nggak? Oh, aku belum. Kayak mana aku belum dibeliin cuma itu doang. Tuh berantem. Itu yang gampang aja coba. Kita beli capek-capek. Kita tahu langganan, kita beli, bawa ini. Yang satu kan belum. Besok nak, besok. Nah, nggak bisa, berantem. Itu yang gampang aja contoh. Kenapa itu berantem? Istilahnya berkelahi. Kenapa semua? Udah timbul hasad, dengki. Kenapa bisa dengki? Saya salah. Kenapa di saat ada memperlihatkan adanya itu timbul dendam? Nikmatnya yang pertama nggak nikmat, yang kedua timbul dendam. Jadi untuk selamatnya gimana? Kalau kau ingin membedakan, umpetin dulu. Yang kedua jangan kau perlihatkan. Masalah warisan, waduh jamaah, saya ikut sama seorang ulama di Cipinang Muara sampai gua bunuh lu ya Allah. Cukup yang ngomong gitu. Ini di pengadilan aja dah, anda nggak ikut campur dah ini. Masalah bagiin warisan, duit orang tua, bukan duit ente kan ini. Ini uang orang tua. Nggak bisa Pak Ustaz. Yang satu nggak bisa. Waktu ayah sakit nggak pernah kesini kan kamu. Gila duitnya kok timbul. Itu sekarang ke pengadilan aja. Itu walhasil tuh uangnya, mobil juga habis, semuanya habis itu. Dia sama dia udah saling negor gara-gara apa itu? Itu coba dengki, hasad. Tukang cukur sama tukang cukur. Ustadz bisa terjadi sama ustadz. Ustadz bisa terjadi sama ustadz. Menteri sama menteri bisa terjadi. Semua gitu. Jadi ini ramainya dunia. Pertama hasad, awalnya apalah pembunuhan. Itu awalnya adalah Habil dan Qabil. Yang kedua adalah al-hirs, keserakahan, serakah, menang sendiri, mau banyak. Coba lihat, apa yang mau banyak?
serakah, ya. Kulu washrabu, makan minum seenak-enaknya, hani'a, senang-senang, silakan sini ya Adam ya Hawa, silakan. Wala taqraba hadisya, cuma jangan ini atuh nih, ini doang satu. Sifat serakahnya timbul, pengen semua juga. Yang dibolehkan kan banyak, yang dilarang berapa? Satu. Manusia pengen nyoba, penasaran, apa sih ini nggak boleh? Nanya sama tanya orang, nanyanya lah sama siapa? Sama orang tua. Siapa itu orang tua? Saya singkat aja, iblis di surga yang paling duluan di surga. Iblis kan berubah-berubah, bukan bentuknya yang wujud asalnya, bentuk manusia, pakai tongkat lagi. Nah, Nabi Adam Hawa baru tinggal berapa hari. Ini ada kakek-kakek ini. Kek, dari mana kek? Dari situ. Kakek tinggal di mana? Wah, tinggal di sini udah lama. Wah, mau nanya kek, ini bukan apa nih kek? Oh, ini namanya khuldi. Maksudnya kek, yang makan ini jadi tetap kekal di sini, kekal gagahnya, kekal gantengnya, kekal semua ini. Ya kek, saya dilarang sama Allah ini kek. Itu supaya kamu gak kekal, awet, kekal, penasaran. Apalagi yang dengar siapa? Bini. Siapa itu bininya? Siti Hawa. Tuh bang, bener kan bang? Adam udah istiqomah enggak? Ayo dong pak, ayo dong nih, ayo dong, ayo. Kipas pertama bulan Adam, kipas kedua bulan, ayo dong pak, ini dong. Udah kita cukup dan yang lain, jangan perhatiin itu. Masih ada mangga, masih ada jeruk. Ayo dong pak, ayo dong pak, ayo dong pi, ayo dong, ayo dong ya, ayo dong. Lama-lama ini tengah nyobain, diusir sama Allah. Nabi Adam, aku serakah. Subhanallah, itu jamaah. Makanya kata Nabi Adam bilang begini, ya. Kata Nabi Adam bilang, cerita kepada anaknya, ini kitab antik juga nih. Kepada anak-anaknya, apa itu bilang? Ya, wahai anakku, kullahum la ta'maluna bihawan nisaikum. Kata Nabi Adam, udah punya anak nih, udah di dunia kan, punya anak di dunia kan, di bumi. Kamu aku pesan nak ya, jangan kamu nurutin istrimu. Ayah diusir dari surga karena nurutin apa? Ibu-ibu dengar kan ya, takut. Ta'atun nisa an-nadarmah. Ta'atun nisa, ketaatan suami kepada bini, nadama, ujung-ujungnya penyesalan. Ada yang boleh diturutin, ada yang jangan. Kalau bisa banyak rem. Kata Nabi Adam, gua diusir dari surga tong gara-gara nurutin nyak lu, mami lu. Padahal ayah, papi ada di surga. Papi ada di surga, diusir gara-gara rayuan nyokap lu. Nyokap apa sih kalau? Nyokap lu. Emang kenapa papa? Papa udah enak sana, nggak mikirin politik, nggak mikirin gas, nggak mikirin bensin, semuanya serba apa? Serba ada, enak, cuacanya enak, apa aja ada. Ya Allah, enak di surga nak. Gara-gara nurutin nyokap jadi begini nih. Yang lain banyak. Lu kalau punya bini jangan nurutin ya, awas. Makanya kemana-mana jangan ajak bini, apalagi ke pasar, ke mall, tadi nunjuk aja. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak denger nih. Lah bener-bener, cuma nunjuk ah. Ini pak cakep pak, ini pak. Nggak dibeli, nggak kita beliin, apa duit nggak cukup, atau lu udah pulang kayak bemo mogok mukanya. Bukan bini-bini di sini,
Ibu-ibu kita sini nggak begitu, ya hampir-hampir sama dikit. Nah, itu cerita Nabi Adam bisa jadi apa? Rayuan siapa itu? Siti Hawa. Makanya pesan Nabi Adam, hati-hati sama binimu ya, kali-kali mau tegas. Tidak, nggak usah beli, nggak termasuk butuh, nggak termasuk yang paling penting. Ini tidak. Kita kan nggak bisa begitu. Bini cakep, dandan rapi, papa, manggilnya pakai papa Yayang, dipegang papa, beli itu ya pak, beli emas gelang pak yang 2,5 kg. Iya. Yang mana mah? Itu yang kemarin Kelapa Gading kutunjuk tuh, subhanallah. Saya dulu pergi sama kawan-kawan kita nih, Pak Haji Ishak, apa lagi itu, di Kelapa Gading ada cincin bagus banget ya mah. Tanya beliau nih, cincinnya bagus biru. Saya maju ke Cina, beliau di belakang. Saya kan senang juga ini. Akhirnya, kok ini yang bagus nih berapa nih kok? Ini 1,2 pak. 1,2. Saya belakang kata 1.200.000. Gue punya duit 800 di kantong. Cincinnya bagus. Lagi zaman cincin mahal, batu cincin mahal. Gampang ada teman-teman tinggal nambahin. Cakep dah, bagus. Kaca bagus. Yang jual mata sipit. Hai, ini tuh doa gitu. Coba lihat tuh, wah pas banget lagi. Waduh, setelahnya bagus. Wah, saya bikin 1,2, 1.200.000. Satu aja dapat. Wah, gimana kalau satu? Tidak bisa. Tadi ada yang nawar 1,1, saya enggak. Saya betul. Nih beliau ada. Mau beli apa Ustaz? Itu cincin bagus pak. Berapa harganya? 1,2. Saya tahu satu. Ustaz, maksudnya 1,2, 1 juta. Coba tanya. Maju lagi ke dalam. Kok 1.200.000? Oh, dia ketawa. 1.200.000.000. Dalam hati, subhanallah. Ikan apa? Pak Ishak, Pak Sudianto. Gue beli ini, rumah gue habis. Lagi musim-musimnya batuk gitu, dia pakai surat kan, ada ini. Gimana bapak? Nggak jadi pak? Untung tadi kalau jadi. Saya bakal dibentak-bentak sama teman. Ustaz, mau beli 1 miliar, mobil saya mau dijual nggak cukup. Jangan. Lalu saya tanya, apa mundur Ustaz? Nggak jadi pak. Gimana? Saya beliin, nggak usah pak Ustaz. Berapa 1,2? 1.200.000.000. Nah, gimana? Ya, udah nanti. Terjemaah tuh, ya. Jadi kembali ke masalah penyebabnya dunia itu adalah pada serakah. Orang serakah, lihat, nggak pernah bersyukurnya. Yang terakhir penyebab namanya al-kibru, sombong. Awalnya siapa? Iblis. Di hadapan Allah ditantang Allah. Saya nggak mau sujud sama Adam ya Allah, enggak. Kenapa ya Iblis? Dia diciptakan dari tanah, aku naik itu, aku dari api, ngapain? Fakhruj anta, keluar kamu. Alasannya cakep Iblis. Aku ingin mensucikan engkau, aku tidak mau sujud selain pada engkau. Wah cakep. Yang suruh sujud siapa? Aku yang suruh. Kamu nggak taat, berarti kamu ingkar. Fakhruj, keluar kamu. Sombong Iblis di hadapan Allah lagi. Jadi orang kalau sombong, jangan lagi Allah nggak demen, diusir tuh Iblis. Kayaknya manusia nggak demen pak, sombong harta, sombong ilmu.
Dah cukup dah ya. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya jemaah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.